Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada kaidah fikih yang ke-20 dalam Al-Wajiz yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysira. Kesulitan menyebabkan kemudahan. Kaidah fikih tersebut sejalan dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala anhu, al-amru idza dhaqa ittasa'a. Suatu urusan ketika dalam kondisi sempit, ketika dalam kondisi sulit, maka hukum akan menjadi longgar. Faktor keenam yang menjadi sebab diberikannya kemudahan adalah berada dalam kesulitan dan musibah yang bersifat umum. Ini merupakan sebab untuk mendapatkan kemudahan dan keringanan, karena ia termasuk sebab-sebab yang menyulitkan, sama seperti sebab-sebab yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun yang dimaksud dengan kesulitan adalah kesulitan untuk menghindari sesuatu seperti musibah yang bersifat umum dan selalu dialami oleh manusia serta sulit untuk dihindari. Di antara keringanan karena sebab ini adalah seperti melaksanakan sholat dengan bekas najis yang sulit untuk dihilangkan. Demikian juga dengan darah kutu, ludah di baju sekalipun banyak, percikan kencing yang besarnya seujung jarum di baju, dan lain-lain semacamnya. Demikian juga dengan asap sedikit yang najis dan bau kentut yang mengenai celana yang basah atau lembab. Sama juga seperti disyariatkannya istinja dengan batu sekalipun dia tidak menghilangkan kotoran secara sempurna. Memegang mushaf Al-Quran bagi anak kecil untuk tujuan belajar, kemudian mengusap alas kaki dalam keadaan tidak bepergian karena sulit melepaskannya dalam setiap kali berwudu. Akan tetapi dia harus dibuka ketika mandi karena mandi tidak dilakukan secara berulang-ulang. Demikian juga air tetap suci dan perubahan air disebabkan karena lama menggenang, terkena debu dan lumut, dan semua yang sulit untuk dihindari tidak menyebabkan air itu najis. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib melaksanakan sholat Jumat dan ibadah haji bagi orang yang buta, sekalipun dia mendapatkan orang yang membimbingnya, karena hal ini menyulitkan baginya. Aplikasi sebab ini juga adalah bahwa air tidak dapat dihukumi mustakmal atau telah dipakai selama menempel pada anggota badan. Demikian juga dengan menjamak sholat karena hujan. Di antaranya juga tidak diwajibkannya qadha sholat bagi wanita haid, dan ini berbeda dengan puasa, mengingat puasa dalam 1 tahun hanya sebulan sekali. Demikian juga dengan haji dan umrah 1 kali, dan zakat sebanyak 2,5%, yaitu zakat tijarah, untuk memudahkan dan meringankan bagi orang-orang yang mendapatkan perintah untuk melakukan ibadah ini. Demikian juga dibolehkan memakan harta orang lain karena terpaksa, dengan tetap membayar ganti rugi kepadanya. Begitu juga dibolehkan memakai kain sutra bagi yang terkena penyakit kulit akut. Demikian pula dengan menjual barang yang dijelaskan spesifikasinya tetapi masih berada di tangan penjual, contohnya barang pesanan. Dan ini dibolehkan meskipun bertentangan dengan qiyas untuk mengatasi keperluan orang-orang yang memiliki modal tipis atau bangkrut usahanya. Demikian pula dengan disyariatkannya pilihan syarat dalam jual beli dan semacamnya untuk mengatasi penyesalan. Di antaranya pula seperti yang difatwakan oleh sebahagian fuqaha, bahwa barang yang dibeli yang buruk dapat dikembalikan kepada penjualnya. Contoh lain, dibolehkannya mengembalikan barang karena cacat, dan disyariatkannya mudharabah karena faktor kesulitan yang sangat besar, yang mana masing-masing dari kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan perlu mengembalikan hartanya melalui orang lain. Di antara yang meringankan juga adalah dibolehkannya akad-akad yang tidak lazim karena kelazimannya sangat menyulitkan, sehingga ia menjadi sebab karena ketidakmampuannya melakukan itu. Telah disepakati akan dibolehkannya pemecatan yang dilakukan oleh wakil atas sepengetahuannya
untuk mencegah adanya kesulitan. Demikian pula dengan pemecatan yang dilakukan oleh hakim. Di antara keringanan yang disebabkan oleh hal itu juga adalah dibolehkannya melihat aurat pasien bagi dokter yang mengobatinya untuk keperluan pengobatan. Demikian juga dibolehkan bagi orang yang serius melamar seorang gadis untuk melihatnya, dan sah menikah tanpa melihat gadis yang dilamarnya karena syarat itu akan menyulitkan. Maka kemudahan dalam hal itu adalah tidak ditetapkannya hak pilihan untuk melihat, karena ini berbeda dengan jual beli. Maka ia sah sebelum melihat dan ia berhak untuk memilih karena tidak adanya kesulitan dalam hal itu. Contoh lain, dibolehkannya menikah dengan 4 orang wanita, dan syariat Islam tidak mencukupkannya menikah dengan 1 orang istri untuk memudahkan kaum laki-laki dan juga untuk memudahkan bagi wanita yang jumlahnya semakin banyak. Akan tetapi syariat Islam tidak membolehkan lebih dari 4 istri, karena ini akan menyulitkan bagi laki-laki dalam masalah membagi giliran dan hal lainnya. Kemudian Islam juga mensyariatkan talak, karena bertahannya kehidupan rumah tangga antara suami dan istri menyebabkan kesulitan ketika terjadi perselisihan yang sengit. Demikian juga disyariatkan khulu, tebusan dan rujuk dalam masa iddah sebelum talak 3. Dan pernikahan tidak harus bertahan selama-lamanya karena akan menimbulkan kesulitan bagi istri. Di antara keringanan yang didapat karena sebab ini adalah sebagai berikut. Gugurnya dosa bagi para mujtahid, yakni orang yang berperang di jalan Allah, atas kekeliruannya membunuh dalam medan peperangan, dan diringankan bagi mereka dengan hanya mengira-ngira. Sebab apabila mereka diharuskan untuk meyakini bahwasanya yang menjadi lawannya benar-benar musuh, niscaya mereka akan mengalami kesulitan. Abu Yusuf membolehkan mengganti wakaf tanpa adanya syarat ketika hal tersebut diperlukan, dan memperbolehkan wakaf yang disertai syarat, misalnya wakaf Al-Quran untuk dibaca dalam masjid saja, untuk mendorong dan memudahkan kaum muslimin berwakaf. Contoh lain, disyariatkannya wasiat menjelang kematian agar orang lain mengetahui apa yang telah diabaikannya dalam hidupnya, karena banyak orang yang lalai ketika dia masih hidup. Karena itu, seandainya wasiat dilarang menjelang kematian, niscaya itu akan menyulitkan. Dengan demikian, dibolehkannya wasiat merupakan kesempatan baginya untuk mengerjakan apa yang seharusnya dia lakukan. Akan tetapi, wasiat pada harta dilarang melebihi 1/3 dari keseluruhan jumlah harta yang dimiliki, dan meminta pertimbangan ahli waris apabila lebih dari itu untuk mencegah adanya kerugian bagi ahli waris. Dan kerugian ini tentunya merupakan perkara yang menyulitkan bagi ahli waris. Wallahu a'lamu bishawab.